Karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Kemarin kami memeriksa hari Senin saksi yang berada di Amerika melalui satu Zoom. Dalam dokumen itu yang diserahkan, saya lagi buka lagi majelis, minta izin untuk memperlihatkan dokumen yang silakan. tadi ya. Itu di poin nomor 6 ya, yang tanda tangan. Saya tidak bicara angka sekarang, saya bicara tanda tangan sebagai validasi atas angka. Ada berbagai informasi mengenai tanda tangan di situ. Angkanya sendiri, saksi kami menjelaskan ada begitu banyak temuan di berbagai daerah, termasuk di daerah Bandung, yang angkanya berbeda-beda. Tapi yang saya persoalkan sekarang tanda tangannya. Sejauh mana Sirekap itu bisa mengonfirmasi validitas bahwa ini ditandatangani orang yang punya hak. Coba poin nomor 6, slide nomor 6, 6 di bawah, 4, 5, 6 di bawah lagi, 5, terus, enggak kejauhan. Nah ini aja, ini yang ini, coba di zoom. Ini yang angka atau ini ya? Tanda tangan itu yang lembar ketiga itu. Ya, ada yang khusus Dua, tanda tangan, satu, bukan di sini. ada. Yang satunya lagi yang di bawah. Jadi yang kami ajukan kemarin, majelis dan saksi, itu ada tanda, bukan angkanya saya persoalkan. Angkanya ada perubahan macam-macam di situ. Ada yang tadi jumlah mestinya 300 macam-macam lebih, itu sudah. Nah, ini. Saya ingin bertanya sekarang, sejauh mana Sirekap bisa punya kemampuan untuk memvalidasi bukan soal angka. Karena angka itu tak berguna kalau yang tanda tangan itu satu orang. Tidak diduga, memang faktanya seperti itu. Karena kemarin ada data yang juga semuanya tarikannya. Bagaimana Sirekap bisa menjelaskan itu? Itu bagian yang pertama. Ada contoh yang lebih bagus lagi, coba kita cek di bawahnya supaya ada kemarin yang tulisannya serupa sama semua. Bukan, tarikan garisnya terus ke bawah agak cepat. Nah ini tarikannya itu, ini satu orang yang kerja ini menurut dugaan dari orang yang memberikan kesaksian. Itu pertama. Terus kedua, tadi diakui bahwa metadata itu tidak diada, tapi kemudian disimpan
di dalam digital signature, DC image, gitu ya. Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C hasil yang metadatanya ada di digital signature dan DC image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa membuka angka ya. Betul, Pak. Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi, ketika di suatu daerah tidak ada wifi dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus dan kemudian baru difoto di kecamatan. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan betul saya yang dihasilkan dari TPS itu, karena sudah dibawa berhari-hari? Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Itu yang Ya. kedua, yang terakhir. Lanjut. Tadi dikatakan bahwa si rekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa si rekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah? Karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas dengan pernyataan itu. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya, Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bang. Ada lagi? Satu aja. Oh, Pak Selawi. Ya, Ya, terima kasih Yang Mulia. ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik Terima kasih Yang Mulia. menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena si rekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, Jadi, tapi bukan, saya bertanya jangan aja, dianggap saya kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu- jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke, Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya, apakah saksi setuju
Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari sirekap, maka kelemahan dari sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Baik, Yang Mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. di sini. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Iya. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Untuk supaya clear kita ya, begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan sirekap, sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus gimana sih penggunaan sirekap ini. Oleh karena itu Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu.